Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama saya Haris Setiawan dalam mata kuliah Medlit dan Seminar Linguistik ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kelas malam ada 12 orang, tapi yang beneran kelas malam di sini sekarang cuma berapa? Ada Raka, Raka ya, terus Rivaldo. Rivaldo dipanggilnya Ya, apa? Aldo. Oke, Rivaldo terus Tegar sama Hans doang, empat orang doang. Sisanya pada kemana? Fikri Ya. juga kelas karyawan Sensei Oh tadinya. gitu, Fikri Ya, kelas karyawan. ya yang tadinya jam 5 ya, Oh, pindah ke jam 8. Fikri tapi di sini nggak ada namanya. KRS-nya gimana, Fikri? Eh, saya ada jadwalnya kok di kelas Sensei sekarang jam 8. Gitu ya? Ya, Bentar. Oh ada, sorry. Ahmad ya depannya ya. iya Ahmad. Soalnya di kelas lain ada yang namanya Ahmad Fikri Sensei. Oh gitu. Ini Oke, saya ujungnya aja. oke, oke, sip. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terus minggu lalu itu kita sudah ngobrol ya bagaimana mata kuliah ini tuh kayak gimana sih gitu ya. Eh, Masih ingat ya. Tujuannya apa di sini tujuannya kita? Targetnya. Bab satu sensei. Membuat proposal bab satu Ya, Sensei. gampangnya gitu ya, menghasilkan bab satu gitu ya. Terus bagaimana caranya apa namanya memahami bagaimana caranya sampai ke sana gitu. Nah, sebagai langkah awal kemarin itu saya sudah minta kalian untuk mulai apa namanya membaca penelitian-penelitian yang eh, menurut kalian menarik atau kalian punya minat di bidang tersebut gitu ya. Kenapa saya minta begitu? Karena pada dasarnya kita tidak akan bisa memahami, tidak bisa menggambarkan mengenai sesuatu hal tanpa ada input mengenai hal tersebut gitu ya. Jadi makanya kemarin kita udah ngobrol tentang hal ini sih dengan analogi-analogi ya. Misalnya analogi apa kemarin tuh pasar klender, terus analogi apa lagi? Apa namanya? Tentang permasalahan ya di Unsada ya. Jadi eh, kenapa kalian bisa menggambarkan permasalahan yang ada di Unsada itu karena kita punya, saya juga termasuk ya, saya juga merasakan banyak sekali masalah di Unsada itu. Karena apa? Karena kita itu terlibat secara mental dan fisik gitu ya dengan Unsada ini, mau tidak mau, ya enggak? Ya enggak? Ya, jadi karena diposisikan seperti itu, jadi kita paham gitu, merasakan sendiri, mengalami. Nah, pengalaman itulah yang memberitahukan kepada diri kita gitu, ini masalahnya di sini loh. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang kalian kan sekarang diminta untuk menulis sebuah skripsi. Nah, skripsi itu pada dasarnya apa namanya penelitian ya. Penelitian itu tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah ya dengan membuktikan dengan berbagai macam data begitu ya. Jadi intinya dalam penelitian, dalam skripsi, kalau saya bilang penelitian itu ya skripsi juga penelitian ya. Jadi kalian ini sekarang seorang peneliti ya. Jadi dalam penelitian itu kita berusaha untuk memecahkan mencari solusi dari sebuah masalah. Nah sekarang yang sedang kita hadapi adalah bagaimana kita bisa menemukan masalah itu, gitu ya. Sementara kita nggak mau masalah dalam hidup kita. Terus mungkin karena input, walaupun sekarang kalian belajar bahasa Jepang ya, tapi mungkin belum
Tapi ya tergantung keterlibatannya sejauh mana gitu dengan bahasa Jepang. Kalau saya ngajar ya sehari-hari ngajar terus banyak berkutat sama bahasa Jepangnya sendiri, berkutat dengan institusi pendidikan yang memberikan fasilitas pendidikan bahasa Jepang, terus berkaitan sama berbagai orang yang di dalam apa ya, institusi pendidikan tersebut ya. Jadi merasakan ya banyak sekali masalah yang dihadapi gitu. Merasakan sendiri, oh ini ketika saya mau berikan fasilitas ini tidak bisa karena ada timbul masalah apa gitu. Itu saya alami sendiri. Jadi kalau saya ditanya apa masalah pendidikan bahasa Jepang atau bahasa Jepang itu sendiri, itu saya bisa banyak mengeluarkan masalah. Karena saya terlibatnya jauh gitu ya. Sama kayak kalian terlibat di apa yang sekarang sedang kalian kerjakan ya. Di sini juga kan banyak yang udah kerja ya. Pasti di tempat kerjanya itu ada masalah ya. Gak mungkin gak ada. Ya, merasakan sendiri ya, menghadapi sendiri gitu. Jadi apa namanya? Mau nggak mau ada di posisi itu dan mau nggak mau harus menghadapi dan berusaha mencari solusi untuk masalah itu. Ya, jadi itu yang menyebabkan kita memahami bahwa ini ada sebuah masalah loh gitu. Ya, kita bisa memahami masalah juga karena tergantung sama tingkat kepedulian kita terhadap hal tersebut ya. Kalau sekarang yang kerja kan pasti peduli banget sama tempat kerjanya kan, nggak mungkin nggak, ya kan? Jadi karena tingkat kepeduliannya tinggi, jadi dia bisa memahami apa yang terjadi, masalah yang terjadi ya. Gitu. Nah, sekarang kalau dihadapkan kepada fakta bahwa kalian harus menulis skripsi ya, itu harus menyelesaikan sebuah masalah, harus mencari masalah ya. Mungkin dirasa sulit ya. Itu karena ya tadi tergantung sejauh mana kalian terlibat dengan bahasa Jepang ini. Ya. Sejauh mana kalian peduli. Mungkin peduli ya, tapi mungkin tingkat kepeduliannya itu mempengaruhi juga sih sebenarnya. Ya, jadi kadang bukan karena ini ya, bukan karena nggak belajar atau karena nggak ini apa nggak ada usaha gitu, bukan, tapi karena ya banyak faktornya yang bikin kita tuh nggak bisa menemukan masalah dalam bahasa Jepang gitu. Ya, oke. Jadi itu yang kemarin kita bicarakan ya, sorry agak panjang. Nah, sebagai langkah awal ya, supaya kita memahami dulu latar belakang masalah yang mau kita hadapi ini ya, atau sebagai langkah awal, siapa tahu dengan langkah awal ini kita menemukan masalah. Ya. Itu saya minta kalian untuk banyak baca. Eh, Bacanya berapa penelitian Sensei? Nah, kalau ada yang tanya begitu, ya sebanyak mungkin sebenarnya ya. Jadi apa namanya? Semakin banyak penelitian yang kalian baca, itu referensi yang ada di sini ya, itu semakin banyak sehingga bisa memahami konteks gitu, memahami lapangan ya. Jadi mungkin bisa lebih jernih melihat permasalahan yang akan diselesaikan di penelitiannya gitu. Oke. Terus kemarin saya minta itu ya lewat website ya. Terus tadi saya baca di WhatsApp grup ada yang berusaha mengunduh skripsi di repository Unsada ya. Itu nggak bisa ya kalau di repository Unsada itu ya hanya yang ada di situ saja, nggak bisa mengunduh bab-bab yang lain gitu. Kalau tidak login dan tidak bisa login karena terbatas yang bisa login itu. Ya, begitu. Jadi kita nggak bisa walaupun pergi ke perpustakaan Unsada ya terus bilang saya mau bikin user ID dong buat ngunduh itu gitu di repository itu nggak akan bisa.
Ya, kalau ada kalian yang mau lihat skripsi, sebenarnya sekarang perpustakaan sudah buka. Hanya saja dibatasi satu hari itu sekitar 10 orang kalau nggak salah. Masalahnya kalian kelas malam, kelas karyawan ya, jadi tapi ya itu bukanya itu perpustakaannya nggak sampai malam gitu. Itu masalahnya di situ ya. Apa namanya, kendalanya di situ. Jadi kalau ya semoga bisa 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 ambil libur ya satu hari itu semoga bisa ya terus daftar dulu ke perpustakaan kebalik daftar dulu ke perpustakaan baru ambil libur gitu ya untuk lihat skripsi yang kalian mau baca. Nanti kalau misalnya mau baca skripsi biasanya diminta untuk mengisi formulir. Isi formulirnya tentang jadi orang mahasiswa yang bisa baca skripsi itu hanya yang sedang menulis skripsi. Nah, tapi ya kita akalin aja nanti kalau kalian ke kampus mau ke perpus gitu ya udah daftar, ambil aja formulirnya nanti isi judulnya random aja dulu apa kayak gitu ya. Nanti saya yang tanda tangan sebagai pura-puranya sebagai pembimbing gitu. Seperti itu aja. Selain perpustakaan pusat, ruang baca Komaru Bungko ya yang ada di lantai 1 gedung Fakultas Bahasa dan Budaya itu juga udah buka ya. Hanya saja ini juga terbatas Senin dan Kamis saja. Satu hari itu ada 2 sesi, pagi dan siang. Satu sesi itu dibatasi 3 orang saja ya, jadi silakan. Di situ juga banyak buku-buku tata bahasa, bahasa Jepang ya, yang mungkin di JF pun nggak ada gitu. Jadi eh, koleksi kita di situ tuh lumayan bagus ya. Oke, begitu. Jadi itu mengenai perpustakaan ya. Apa namanya? Tapi kemarin kan kita juga susah juga ya aksesnya kemarin. Jadi saya minta kalian akses ke apa penelitiannya lewat website-website yang sudah saya perkenalkan di awal gitu. Saya hari ini silakan saya mau dengar ceritanya ya curhatnya prosesnya kayak gimana. Silakan ada yang mau ngobrol dulu. Udah dapat berapa penelitian, dapat berapa jurnal yang diunduh, ada kendala apa saja ya, coba cerita. Silakan. Ada yang mau cerita Baik. dulu? Ya, silakan. Oke. Ya, sensei saya jadi kemarin kan cari-cari itu penelitian, tapi gimana ya, format penelitian yang saya dapat tuh bukan format kayak ada masalah, ada mungkin angket atau bagaimana, terus hasil gitu yang benar-benar formatnya kayak begitu tuh sedikit sensei, banyak kan kayak memonya mereka sendiri, jadi lebih kayak buah pikiran mereka sendiri, nggak ada angketnya, nggak ada belajar dari mana, jadi cuma memo-memo gitu. Kalau boleh lihat, bisa nggak di-share? Mungkin saya bisa Ya, lihat. itu yang hasil-hasil yang lain sensei. Mm-mm. Sebentar. Oke. Ya, jadi Wah, kayaknya saya nggak simpan filenya sensei yang nggak kepake. oke, ya nggak apa-apa. Jadi memang ketika kalian membaca penelitian itu kemarin kan saya mohon perhatikan ini gitu kan ya, nanti saya tunjukin. Sebentar. Ya, ini ya. Jadi saya minta kalian untuk memperhatikan hal-hal yang di sini. Mungkin kalau judul, penulis, tahun publikasi itu bisa didapat ya. Data saya pikir sih bisa sih dengan mudah diidentifikasi ya. Tapi kadang ya setiap penelitian itu bukan berarti bisa langsung kelihatan ininya ya. Paling yang kelihatan tuh yang di luar-luar, di kulit-kulitnya ya, di seperti judul, penulis tahun berapa gitu. Itu bisa kelihatan langsung. Tapi
Kalau untuk yang lain itu mungkin perlu kita perlu membacanya dengan seksama lagi gitu ya untuk Hmm. mengekstrak ini gitu, informasi-informasi ini. Dan kadang walaupun sudah mencoba membaca ya, mencoba mengekstrak baca beberapa kali, tapi nggak nemu-nemu sensei. Ya ada juga penelitian yang begitu. Ya, bukan berarti semua penelitian itu sudah jelas ya. Gitu ya. Terima kasih Mercy. Ada lagi yang mau diceritain? Saya Sensei. Ya, silakan Tegar. Saya kebetulan kan nemu skripsinya Yosefa Sensei, tapi pas di download itu tuh cuman bab 1 sama referensi doang. Ya, Lalu bisa saya chat Yosefa Sensei deh minta. terus dikasih gak? Bab 1 malah bukan bab 1 Sensei, cuma abstrak doang. Abstrak aja ya. Oh, Iya, abstrak sama referensi. ya, 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 ya. Iya, memang kalau skripsi itu susah sih ya dapat yang penuh itu. Nggak akan dipublikasiin. Paling eh, beberapa aja ya. Kalau beruntung aja itu bisa dapat semuanya. Kenapa nggak dipublikasiin semua? Karena kalau kalau dipublikasikan semua itu ya ada kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Gitu. Oke. Jadi ya bisa begitu ya, misalnya punya Yosefa Sensei kenal ya udah dicat aja dapat gitu ya, nggak apa-apa kayak gitu bagus. Terus yang lain, tapi udah dibaca belum Tegar? Udah Sensei, besok Ya, diminta ingetin lagi dia supaya oke. saya ngirim. Ya, oke. Yang lain gimana? Silakan. Sensei, Ya, silakan. siapa dulu nih? Ya, silakan. Saya dulu aja ya. Ya, Uh, ini kan penelitian yang saya ketemu yang sesuai dengan tema yang saya mau itu uh, bahas, itu tuh kayaknya ada di dalam buku. Jadinya itu kumpulan penelitian-penelitian gitu, Sensei. hmm, Halamannya ada jadi 142 hmm, yang penelitian yang pengen saya pakai buat kayak contoh referensi hmm, itu ada di halaman 107. hmm. Jadinya kalau gitu gimana ya? Jadi intinya nggak nemu gitu, atau nggak dapat filenya? Saya nemu tapi cuma ada dalam kumpulan buku itu, kumpulan penelitian itu. Itu termasuk apa sih namanya? Apa namanya? Eh, kayak skripsi juga kan maksudnya itu Iya, penelitian ya. penelitian. Jadi dalam kumpulan banyak penelitian gitu, Itu namanya jurnal biasanya. jurnal ya. Ya, oke. Kalau misalnya saya pakai itu jadi misalnya yang penelitian saya pakai itu cuma halaman 107 sampai 121. Iya. Apakah kita kalau mau ngereferensi dari situ, Mm, apakah kita pakai jumlah halaman dari buku itu atau Iya, itu aja. jadinya misalnya saya kasih referensi jadi halaman 100 beberapa gitu ya. Iya. Eh, ya saya kasih lihat satu jurnal ya namanya Izumi. Saya tunjukkan. Loh,
Nggak bisa. Izumi. Jadi sebenarnya di setiap kampus itu kadang mereka punya jurnal namanya ya, punya semacam portal penelitian ya. Kalau di Unsada kan repository ya. Nah, kalau di kampus lain tuh selain repository, mereka juga punya jurnal. Nah, contohnya ini namanya Izumi ya. Nah, Izumi ini merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Undip, Universitas Diponegoro. Nah, jurnal ini ya dulunya itu berupa majalah, kayak majalah gitu. Jadi terbit setiap 6 bulan sekali ya, seperti itu. Isinya kumpulan penelitian tadi yang seperti disampaikan oleh Fikri ya. Kumpulan penelitian biasanya satu penelitian itu nggak sampai berpuluh-puluh halamannya gitu. Paling cuman 11, 10 sampai 15 gitu ya. Nah, sekarang jurnal ini sudah berevolusi, tidak lagi dalam bentuk kertas, tidak lagi dalam bentuk majalah yang seperti saya bilang. Nah, sekarang ada yang bentuknya seperti ini, e-jurnal namanya ya. Jurnal yang bisa diakses lewat internet. Nah, di sini kalau kalian lihat biasanya tampilannya sama, ada home, ada about, ada people, submissions, issue, announcement. Nah, kalau kalian misalnya mau lihat edisi-edisi yang sudah terbit itu di issue ya. Issue di sini. Misalnya cari yang current aja deh. Yang current tuh berarti yang terbitan sekarang ya. Nah, kadang jurnal yang seperti ini aksesnya memang agak lama. Kadang nggak bisa diakses juga karena lagi maintenance misalnya. Nah ini volume 10 nomor 1 tahun 2021. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ya, di sini ada judulnya, sorry, saya tandain ya di sini ya. Di sini ada judul ya, ini judul. Terus ada penulisnya ya. Terus ada PDF-nya kalau mau download di sini. Terus ada halamannya. Nah, ini mungkin yang tadi Fikri sebutkan ya. Jadi dalam bentuk e-jurnal pun ada halamannya ya. Jadi bisa melihat nanti kalau kalian mengutip ya bisa dari halaman berapa sampai halaman berapa gitu. Nah, ini masing-masing bisa diakses. Sorry. Kemarin-kemarin itu sebenarnya saya baru submit juga sih. Nah, ini alhamdulillah punya saya dimuat di sini ya. Ini punya saya ya. Nah, ini tahun ini ya saya submit ke jurnal ini. Terus alhamdulillah dimuat. Kita lihat ya. Klik PDF-nya. Nah, ini saya ada di halaman 206 paling terakhir ya. Iya, nggak paling sih. Berarti ini saya submitnya tuh mepet-mepet sama deadline berarti ya. Sorry. Sebentar. Nah, sebenarnya di sini juga kalian bisa mencari judul-judul yang mungkin bisa kalian jadikan sebagai model ya, model penelitian.
Nah, ini kan saya ngambilnya dari jurnal Izumi ya, dari websitenya langsung. Tapi penelitian yang sama itu bisa kalian temukan di Google Scholar juga sebenarnya. Jadi semua penelitian yang dimuat di dalam sebuah jurnal itu biasanya muncul juga di Google Scholar gitu. Jadi kalau misalnya saya sekarang memperlihatkan Izumi ya, waduh ini apa lagi nih misalnya. Kalian nggak bisa menyerap, nggak bisa menyimpan informasi itu misalnya, ya udah pakai Google Scholar aja juga cukup sebenarnya. Sorry ini agak lama. Mungkin lagi maintenance ya. Biasanya sih cepet. Oke, bentuknya akan seperti ini ya. Jadi biasanya saya selalu meneliti bersama Pak Ari ya. Jadi kita selalu berdua kalau muncul di publikasi seperti ini. Dynamic duo. Ya, jadi ini bahasa Inggris ya. Bukan berarti saya bahasa Inggrisnya canggih ya, tidak. Saya juga pakai Google Translator kalau kayak gini. Nah, di sini ada yang seperti yang saya perlihatkan gini ya. Jadi dalam sebuah penelitiannya itu dari PDF-nya ya, kita tuh bisa mengekstrak dengan mudah eh, apa namanya metode penelitiannya. Nah, ini kan udah ada ya methods, udah jelas gitu. Terus hasilnya apa gitu ya. Tapi ada juga penelitian-penelitian yang tidak mudah gitu diekstrak isinya gitu. Apalagi ini pakai bahasa bahasa Inggris ya. Seperti ini ya kira-kira. Nah, ini biasanya disebut dengan jurnal. Jadi bentuk ininya juga jurnal gitu dibilangnya ya. Ya ini penelitian. Yang pasti bukan skripsi ya. Biasanya orang bilang bentuk penelitian yang seperti ini tuh dibilang dengan jurnal gitu. Ya. Nah, nanti kalian bisa cek lagi ya, silakan. Sebentar. Wah, kayaknya internet di tempat saya yang lagi lemot. Oke, jadi tadi saya sudah perlihatkan yang jurnal Izumi ya. Oke, silakan ada yang mau cerita lagi boleh sambil nunggu ini. Firman, saya mau diskusi Firman. Kenapa? Firman, saya mau tanya-tanya Sensei. Silakan. Saya mau bertanya Sensei. Nah, ini siapa duluan tadi tuh? Tadi suara Erik kayaknya itu Sensei. Erik atau siapa nih? Erik mau Ini udah Firman Sensei. Oh, Firman. Silakan Firman. Mau Firman. bertanya Sensei. Yang pertama untuk tugas kan dikumpulin besok ya Sensei ya. Terus kemudian untuk jumlahnya itu kan tergantung kitanya ya Sensei ya. Gimana? Jumlah dari penelitian atau skripsi yang menjadikan referensi untuk kita itu kan tergantung kitanya ya. Nggak ada minimal kan ya? Nggak ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kan lagi mengambil data dari koran Sensei. Dari korannya itu, jadi di dalam koran itu ada kolom cerpen, cerita pendek, dan dari cerpennya itu apakah diharuskan penutur asli atau orang Indonesia juga boleh Sensei? Oke. Iya. Kalau orang asing ya sebenarnya boleh, tapi tergantung penelitiannya. Mau melihat apa? Kalau mau melihat sebuah fenomena dalam tulisan bahasa Jepang itu akan lebih baik
kalau mengambil tulisan yang ditulis oleh native. Kecuali kalau Mas Firman mau meneliti mengenai sebuah fenomena bahasa Jepang tapi dari tulisannya orang asing gitu. Dalam hal ini orang yang belajar bahasa Jepang, yang menggunakan bahasa Jepang itu sebagai bahasa asing keduanya gitu. Jadi tergantung apa yang mau Mas Firman lihat gitu sebenarnya. Berarti tergantung dari targetnya berarti. Betul. Baik, mengerti Sensei. Ya, oke. Sensei, Ya, silakan. mau bertanya. Ya, boleh. Saya dapat bacaan di salah satu jurnal. Nah, metode penelitian yang dia pakai itu deskriptif kualitatif. Di sini dia nyebutin ngejelasin kalau deskriptif kualitatif dilakukan untuk menggambarkan mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi saat ini. Dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah secara aktual. Itu saya nggak ngerti maksudnya gimana. Ya, iya nggak ngerti ya nggak apa-apa. Maksudnya sekarang kan kita masih kita ya masih meraba-raba. Jadi saya juga belum masuk materi. Jadi nanti di materi yang saya akan sampaikan itu ada nanti deskriptif kualitatif itu apa. Nanti bakal dijelasin. Ya. Kirain pengen tahu gitu. Sebenarnya deskriptif itu ya mendeskripsikan. Ya, nanti kualitatif itu apa ya nanti aja. Kita nunggu aja dulu. Ya, kalian mencerna dulu sedikit-sedikit ya. Jadi kenapa nggak saya nggak langsung ke materi? Saya pengen kalian melihat dulu lapangannya gitu. Ya. Coba baca-baca dulu beberapa ya. Nanti setelah itu baru kita ngomong tentang teorinya. Jadi baca aja, ngerti nggak ngerti ya udah nanti bakal dijelasin nanti ya. Dicatat aja dulu yang nggak paham apa gitu. Wakarimashita. Ya, oke. Silakan yang lain yang mau cerita boleh. Saya mau tanya. Ya, silakan. Yohanes masih agak bingung yang bagian data yang digunakan itu, Sensei. Maksudnya gimana ya? Mohon dijelaskan lagi. Oke, terima kasih. Ya. Jadi misalnya kita mau misalnya ada yang meneliti perbedaan makna dan penggunaan dari kata apa ya? Dari skripsinya kakak kelas kalian misalnya kata hijau sama totemo. Nah, ya misalnya terima kasih Erik. Ya, misalnya perbedaan makna dan penggunaan dari hijoni dan totemo. Dua-duanya mirip kan ya? Dua-duanya artinya sangat gitu ya. Nah, kakak kelasnya ada yang meneliti perbedaan itu gitu. Nah, untuk melihat apakah betul ada perbedaan di makna dan penggunaannya, itu menurut kalian bagaimana cara melihatnya? Supaya bisa paham, oh ini beneran beda nih gitu. Datanya dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, datanya itu apa? Berarti kalimat-kalimat yang ada hijoni sama totemo. Ya, betul. Ya, jadi yang disebut dengan data itu ya yang Mas Firman sebutkan tadi ya. Jadi untuk melihat perbedaan antara hijoni dan totemo itu kita harus melihat itu dari berbagai macam kalimat yang mengandung dua kata tadi ya. Dikumpulkan ya. Misalnya beberapa ya. Terus apa gitu Sensei?
Terus seperti fakta-faktanya gitu, Sensei. Iya, jadi mengumpulkan kalimat ya. Nah, kalimat itulah yang akan dijadikan data. Data penelitian tentang Hijoni dan Totemo tadi ya. Nah, kalimatnya ini dari mana? Nah, kalimatnya bisa dari mana-mana sebenarnya. Hanya saja kan kita mau mencari tahu perbedaan makna dan penggunaannya ya. Nah, karena mau cari tahu perbedaan makna dan penggunaannya, kita harus mengumpulkan kalimat yang mengandung Hijoni dan mengandung Totemo itu dari penggunaan yang nyata, yang real. Gitu. Jadi bukan contohnya gini, yang nggak real tuh misalnya ya, Sensei saya nemu contoh kalimat yang mengandung Totemo dan Hijoni dari buku Minano Nihongo Sensei. Nah, saya bilang, oh itu nggak bisa dijadikan data. Terus mahasiswanya tanya, kenapa Sensei? Gitu. Menurut kalian kenapa nggak bisa dijadikan data? Karena itu sebagai bahan ajar yang sudah terverifikasi untuk kebenarannya. Ya, terima kasih Mas Firman. Betul ya, jadi kalimat-kalimat yang ada di buku ajar itu memang dibuatnya sama, ya kebanyakan sama native ya. Tapi itu bukan penggunaan yang real gitu, bukan sebuah penggunaan bahasa, tapi kalimat yang sengaja diadakan untuk memberikan pengertian gitu kepada orang yang belajar gitu ya. Jadi beda. Kenapa nggak bisa dipakai? Karena begitu, karena bukan penggunaan yang nyata begitu. Istilahnya artifisial gitu ya, dibuat gitu. Nah, terus ngambil datanya dari mana ya? Nah, data menurut kalian kalimat yang apa namanya? Yang merupakan penggunaan yang nyata itu kira-kira dari mana? Contohnya novel, komik, koran misalnya. Koran ya, blog, koran ya, sip. Ya bisa seperti itu ya. Oke, jadi apa namanya, koran atau novel juga bisa ya, nggak apa-apa. Terus anime juga ada yang pakai kalimat-kalimat dari anime ya, tapi kendalanya yaitu harus dibuat skripnya dulu kan. Anime itu kan audio ya. Nah, gimana caranya supaya itu bisa dijadikan data? Nah, datanya itu harus ditulis dulu. Gitu. Bisa juga seperti itu. Ada juga yang ngambil dari komik juga ada. Nanti jenis komiknya, jenis novelnya, jenis apa namanya, itu disesuaikan dengan jenis apa namanya, penelitian seperti apa yang akan kita lakukan. Contohnya misalnya ada temennya tuh sempainya yang meneliti yaitu tadi yang perbedaan makna dan penggunaan Hijoni dan Totemo dalam bahasa Jepang ragam tulisan. Nah, ragam tulisan ini kan banyak ya. Nah, kebetulan sempainya ini ngambil tulisan dari blog, gitu. Kalau nggak salah dari blog ya. Jadi apa yang dilakukan sempainya adalah mengakses ke blog-blog ya yang ditulis oleh orang Jepang dan mencari penggunaan, mencari kalimat yang ada Hijoni dan Totemonya begitu. Sama dia di copy paste gitu ya. Oh ada nih nemu satu kalimat, copy paste. Oh ini ada lagi, seperti itu. Gambaran kasarnya seperti itu ya. Jadi itu yang disebut dengan data dalam penelitian mengenai bahasa ini gitu. Semoga bisa ada gambaran. Terima kasih Sensei. Terus ada juga, nah kebetulan ini ada Erik nih.
Erik ini meneliti apa, Erik? Lupa saya. Makna dan penggunaan bahasa hormat bahasa sopan keigo Ya. dalam email juga di perusahaan otomotif. Ya, jadi Erik ini meneliti tentang keigo ya, bahasa ragam betul. Sopan ya, bahasa sopan keigo. Nah, ini mengenai bahasa sopan itu kan mengenai keigo udah banyak ya. Nah, kenapa Erik akhirnya bisa menyelesaikan? Nah, karena Erik ini punya judul yang lebih spesifik gitu ya. Erik ini meneliti mengenai penggunaan bahasa sopan atau keigo di email, dan emailnya ini bukan sembarang email ya. Erik ini ngambil datanya dari email-email yang mengandung apa, Erik? Penawaran harga nih. Ya, penawaran harga ya. Jadi berkaitan dengan penawaran harga. Kebetulan Erik kerja di perusahaan Jepang dan dia punya akses ke email-email tersebut. Jadi yang dilakukan Erik adalah minta izin sama perusahaannya ya. Boleh nggak, Bos? Ya, emailnya saya pakai buat penelitian gitu ya. Nah itu pakai surat ya, Erik ya, kalau nggak salah kemarin itu. Ya, pakai surat pengajuan surat izin. Iya, pakai surat resmi dari jurusan ya, menyampaikan ke orang perusahaannya bahwa benar si Erik ini mahasiswa kami dan sedang meneliti tentang bahasa sopan keigo, jadi mohon bantuannya ya gitu. Terus ya Erik teknisnya ya copy paste gitu ya, mensortir ya email-email yang yang isinya berupa penawaran harga. Terus dari situ kalimat-kalimatnya digimanain, Erik? Terakhir saya sebelum dikasih surat dari kampus, perusahaan udah mengasih surat resmi dari kantor duluan gue. Jadi sebelum dari kantor kantor udah ngasih duluan gitu. Si presidennya udah mengirimkan atasan gitu kan. Saya itu dari email-email yang saya gunakan itu diambil poin-poin yang memang bisa digunakan untuk data penelitian yang sifatnya memang tidak konfidensial, masih bisa diakses itu. Gitu. Jadi saya pindahkan memudahkannya itu, saya pindahkan format Excel untuk memudahkan untuk buktinya analisisnya gitu, pembagiannya. Gitu. Jadi ditaruh di Excel ya kalimat-kalimatnya ya. Betul, ya. Terus itu ya di apa? Ini email tanggal berapa gitu ya? Ya lebih didetailkan lagi mengenai tanggal, urutan email keberapa, siapa, tujuannya dari siapa dan ke siapa itu. Ya, jadi begitu. Klarifikasi juga sih, berdasarkan jenis dan juga yang itu dikelompokkan. Sip. Ya, makasih Erik. Seperti itu kira-kira gambarannya. Ya. Apalagi ya? Misalnya, oh ya, dulu ada juga senpainya yang meneliti tentang perbedaan makna dan penggunaan kata keterangan fukushi, daitai, dan hotondo. Senpainya juga ini meneliti dalam ragam bahasa tulis ya. Dan waktu itu dia juga memilih ragam bahasa tulis, kan ada macam-macam ya, ada koran, ada novel, ada komik, ada macam-macam ya. Nah, senpainya ini milih dari blog juga waktu itu. Jadi apa yang dilakukan senpainya adalah mengakses ke blog ya, terus mencari kalimat yang mengandung kata hotondo dan daitai. Dari situ dia jembrengin tuh semua datanya ya, kalimatnya di Excel, terus dianalisis dari situ ya, ini daitainya gimana ya gitu, ini hotondonya gimana ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, kalau saya selalu menyarankan mahasiswa untuk
mengumpulkan datanya itu dalam bentuk Excel ya, kalimatnya itu disusun di situ, jadi ada bikin tabel-tabel gitu ya, seperti itu. Terus ini sering terjadi sih, kadang mahasiswa udah ngumpulin kalimat ya, terus langsung diterjemahin. Nah ini yang bikin motivasi jadi turun. Karena udah ngebayangin nih, misalnya ada 100 kalimat, oh berarti harus nerjemahin 100 kalimat nih gitu ya. Nah itu langkah yang tidak saya sarankan. Karena sebenarnya nggak perlu menerjemahkan semua gitu. Tidak perlu diterjemahkan dulu. Jadi kalau kalian nanti ngumpulin ya kalimat gitu ya, kumpulin aja dulu, jangan diterjemahin dulu ya. Mungkin paling nerjemahinnya itu yang perlu-perlunya aja gitu, 1, 2 gitu. Jadi untuk kalian yang udah ngebayangin sampai sana, itu jangan panik dulu, udah jangan ini dulu, santai aja. Kadang ada mahasiswa yang udah, ya sensei saya udah nerjemahin, ya nggak apa-apa sih, cuman jadi stres banget itu, ya. Udah apa namanya, udah jiper duluan. Ya, kayak gitu kira-kira. Silakan yang lain mau cerita. Oke ya, Sensei jadi Firman lagi Sensei. silakan. Untuk data itu minimal berapa Sensei, sebaiknya dari Sensei pendapatnya bagaimana Sensei? Ya, kebetulan gini Sensei, untuk detailnya saya kan mengambil sebuah kalimat set Suzokushi, sebuah kata set Suzokushi. Jadi set Suzokushi itu kan saya ngambilnya general Sensei. Jadi bermacam-macam dari 7 jenis set Suzokushi itu semuanya saya ambil, tapi di dalam cerpen koran tersebut. Nah, kebetulan saya punya koran ini, itu cerpennya itu satu hari satu cerpen Sensei. Dan kalau dilihat kalau dibaca ya sudah sekitar 1 minggu, itu dalam satu tool cerpen saja itu hanya 3 atau 4 set Suzokushi, dan itu juga tidak sama gitu Sensei. Bisa berbeda gitu. Nah, sebaiknya itu makanya minimal datanya itu berapa Sensei ya? Ya, makasih Mas Firman. Sebelum Mas Firman ya membaca cerpennya itu bagus sih ya. Hanya saja kalau untuk penelitian itu sebelumnya mungkin Mas Firman perlu menyempitkan ya, maksudnya membatasi cerpen seperti apa yang akan dijadikan objeknya gitu, yang mau diteliti. Kan cerpen itu banyak sudah, ya. Sensei. Maaf Sensei, itu sudah dibatasi. Apa pembatasannya? Jadi di dalam koran tersebut itu ada kolom, dan kolom tersebutnya itu yang menceritakan cerpen. Cukup kolom itu saja, dan dalam kolom tersebut itu 1 hari satu koran itu 1 cerpen saja. Iya, memang itu terbatas ya. Hanya saja yang namanya cerpen itu kan isinya macam-macam. Betul Sensei, macam-macam. Berarti ini lepaskan ya, judulnya nggak bersambung gitu kan? Iya betul. Nah, jadi gini, penggunaan bahasa di setiap tulisan itu pasti punya karakteristiknya sendiri. Kayak misalnya blog itu punya karakteristik dia tuh lebih condong ke bahasa lisan sebenarnya. Sama kayak di komik ya, bahasa lisan yang tertulis gitu. Jadi kalau kita lihat baca blog orang Jepang itu banyak kata-kata yang sebenarnya itu lisan, misalnya wah gitu ya, atau apalagi ya. Jadi banyak tuturan-tuturan yang sebenarnya itu tuturan lisan tapi tertulis gitu. Nah, itu karakteristiknya tulisan di blog. Nah, beda lagi kalau kita baca koran kan ya.
stylenya beda lagi gitu. Stylenya itu lebih pakai bentuk futsuke semua ya, dearu gitu ya misalnya. Terus kalau kita baca cerpen itu beda lagi stylenya ya. Nah di dalam cerpen pun pasti punya fenomena bahasa yang beda lagi dengan cerpen yang lain gitu. Kenapa bisa begitu? Karena yang digambarkan di dalam masing-masing cerpen ini beda. Cerpen yang suspense misalnya, yang thriller, itu kan pasti lebih banyak misalnya yang menggambarkan gerakan-gerakan misalnya ya. Atau kalau cerpen yang temanya itu tentang cerita tentang satu orang gitu ya, deskripsi tentang menceritakan satu orang itu pasti beda lagi style penulisannya gitu. Jadi kalau mau membahas tentang cerpen ini, objeknya cerpen itu boleh nggak apa-apa, hanya saja akan lebih baik lagi kalau memilih jenis cerpen yang akan dibahas gitu. Misalnya nggak mesti ini ya, nggak mesti harus yang horor semua, enggak, tapi melihat misalnya cerpen yang ini tuh cerita tentang penggambaran satu orang tokoh sensei. Jadi dia tuh misalnya kehidupan sehari-harinya sebagai seorang pekerja misalnya. Terus di cerpen yang lain juga ada yang sejenis nih sensei, sama temanya gitu. Nah kalau ada hal yang sinkron seperti itu akan lebih baik lagi. Jadi bukan masalah muncul di satu koran, di kolom tertentu, ya itu memang sudah terbatas, tapi bukan pembatasan itu yang saya maksud. Gitu. Tapi isi cerpennya tuh kayak gimana gitu? Apakah ada yang sinkron nggak gitu dengan antara cerpen yang satu dengan cerpen yang lain? Misalnya sama-sama menceritakan tentang kehidupan pelajar, misalnya ya. Nah itu akan lebih baik lagi kalau bisa begitu. Jadi nanti hasil penelitian yang didapatkan oleh Mas Firman itu, ini adalah kata penggunaan ya, makna dan penggunaan kata sambung dalam cerpen yang bertema kehidupan pelajar. Jadi ketika kita mau melihat hasil penelitiannya Mas Firman itu, kita bisa tahu oh dalam tuturan orang Jepang yang pelajar itu ada penggunaan kata sambung seperti ini loh gitu. Kayak gitu. Semoga bisa lebih jelas ya gambarannya ya. Jadi sama kayak ya, sama kayak bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesianya anak SMP sama orang kantoran kan beda ya nuansanya ya. Anak SMP tuh pasti di tengahnya ada anjir gitunya misalnya. Ya anjir gue gitu misalnya ya. Ada fillernya ya, kayak kalau itu tuh kalau orang linguistik tuh bilang filler ya. Anjir kemarin gue nggak enak banget sama dia anjir misalnya gitu. Tapi kalau orang kantoran kan nggak mungkin kayak gitu kan, pasti stylenya beda lagi gitu. Nah nanti kalau stylenya itu bisa satu style yang diteliti, itu akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih spesifik lagi, lebih fokus ke satu hal gitu. Jadi kalau bisa sih seperti itu Mas Firman ya. Kalau dengan orang yang sama penulisnya bagaimana Sensei? Nah itu bagus tuh. Jadi yang ditulis sama satu orang itu juga bagus. Walaupun temanya berbeda-beda Sensei. Ya, tapi kalau bisa temanya itu ya Pak. Masih ini, soalnya yang kita gambarkan itu penggunaan bahasanya kan. Betul. Ya, jadi kalau bisa ada yang sinkron juga di situ gitu. Misalnya kehidupan sehari-hari seorang Jepang gitu misalnya. Ya. Gitu Mas Iwan. Itu bagus sih idenya ya. Jadi mengangkat data dari cerpen yang ada di Jakarta Shimbun misalnya ya. Itu bagus menurut saya.
Ya, hanya saja perlu dicari lagi bagian-bagian yang lebih spesifik gitu. Nah, Ya, jadi kayak misalnya mungkin nanti Mas Firman bisa cek lagi ya, siapa tahu dengan penulis yang sama, siapa tahu dia punya tema yang sinkron gitu loh, ada. Itu akan lebih baik lagi sih. baik, Sensei. Ya. Atau ya kalau misalnya saya mau pakainya cerpen yang di sini deh, yang di Jakarta Simbung semuanya. Nah kalau gitu yang dibatasi adalah kata sambung yang akan ditelitinya ya. Kata sambung itu kan banyak, ada ada kata sambung yang apa istilahnya menggambarkan runutan ya, misalnya nani-nani soste, ya nani-nani sorekara gitu kan. Ada juga kata sambung yang menggambarkan hubungan sebab akibat ya, nani-nani kara, nani-nani node, nani-nani. Atau ada juga kata sambung yang menggambarkan pertentangan, shikashi, keredo ya. Jadi mungkin pembatasannya bisa ke arah sana. Gitu. Kalau misalnya Mas Firman saya nggak nemuin bagian yang sinkron nih, Sensei di cerpen ini, ya udah kalau begitu pembatasannya dilakukan di fenomena bahasa yang akan dibahas gitu. Baik. Ya, oke, sip. Silakan yang lain. Ya. Maaf, mau tanya Sensei. Silakan. Ya, tadi kan Firman kan udah jelasin ya Sensei ya mengenai kayak seperti makna dan penggunaan itu. Makna, saya kan rencananya ingin menulis skripsi dengan judul makna dan perbedaan makna dan penggunaan kata gata dan gatera. Selama ini saya udah lihat datanya itu, saya lihat dari buku-buku ajar dan buku-buku bisnis yang saya miliki seperti itu. Tadi kata Firman kan kalau buku ajar itu tidak bisa dijadikan data ya Sensei ya, seperti Sensei. Betul. Tapi kalau misalkan kita data itu apa hanya terfokus misalkan blog harus blog semua atau kalau bisa campur dengan cerpen atau di koran gitu bisa nggak sih kalau seperti itu? Bisa aja nanti dalam dalam ragam bahasa tulis begitu ya. Gitu. Tapi ya idealnya yang paling bagus ya ada yang lebih spesifik lagi gitu. Tulis di mana nanti jadi bisa menghasilkan sebuah hasil penelitian yang lebih lebih spesifik gitu. Jadi nggak terlalu banyak yang dibahas gitu ya. Mungkin nanti sekarang ya, mungkin ada pemikiran, aduh saya takut nggak bisa, istilahnya nggak bisa banyak cerita gitu ya. Kalau dibatasi, sebenarnya kekhawatiran itu saya paham, jadi hanya saja dalam perjalanannya seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Itu nanti kan ada proses pembimbingan ya, jadi kekhawatirannya saya bisa paham, tapi penelitian itu ya memang harus mengerucut gitu ya. Jadi kalau bisa itu idealnya ragam bahasa tulis itu oke, hanya saja ragam bahasa tulis itu macam-macam ya. Nah, akan lebih baik lagi kalau bisa mengerucut ke satu jenis ragam bahasa tulis gitu. Baik, Sensei. Oke. Ya. Oke ya. Jadi ya kalau yang mau izin live duluan ya nggak apa-apa. Sip. Ada lagi yang mau cerita? Ya, jadi kalau sekilas ya saya nggak terlalu strict ya sama kalian ya, nggak terlalu ada plus minusnya sih ya, saya juga menyadari gitu. Kadang kalian tuh perlu
orang yang strict juga sebenarnya. Tapi ya awal-awal perkuliahan saya pengen kalian ya bisa paling enggak bisa enjoy dulu sama proses membaca penelitian gitu ya. Silakan dicoba dulu ya. Awalnya pasti susah, apalagi kalian kerja ya, itu akan sangat sulit sekali. Hanya saja kalau nggak dilakukan ya nanti langkah kalian juga akan terhambat ke depannya gitu. Sebagian besar mahasiswa yang selama ini bimbingan skripsi itu kendalanya itu di manajemen waktu. Ya, bukan berarti saya udah bisa memanage waktu saya dengan baik ya, enggak, sama aja. Tapi itu yang kendala yang utama ya. Jadi sama-sama berusaha supaya bisa menyisakan waktu ya dari seminggu itu ada waktu kita bisa baca penelitian. Kalau bisa bacalah penelitian yang sudah yang benar-benar terkait dengan apa yang kita minati. Kayak misalnya Mas Firman tentang Setsuzokushi. Carilah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Setsuzokushi. Bisa cari dengan kata kunci Setsuzokushi gitu. Atau bisa juga cari dengan kata sambung bahasa Jepang misalnya ya. Semakin kita banyak membaca penelitian yang sejenis, yang terikat ya, yang terkait ya, pemandangan yang kita lihat itu akan semakin jelas gitu. Jadi sekarang kalian banyak bingung ya, itu karena pemandangan yang kalian lihat sekarang itu masih buram gitu. Masih buram, masih puzzle-nya itu baru sedikit, jadi nggak kelihatan. Puzzle-nya baru ketemu satu nih. Terus ditempelin ke papannya tuh. Kan puzzle itu ada papannya ya. Kan nggak mungkin kelihatan apa-apa kan? Ya nggak. Nah, supaya bisa ngelihat ya, itu puzzle-nya harus ditambah sedikit ya. Nanti kan semakin banyak puzzle yang terkumpul itu walaupun belum jelas tapi kelihatan gitu loh. Apanya gitu. Bisa kebayang sedikit gitu ya. Itu ya. Jadi kalau kalian mau cepat-cepat melihat puzzle-nya sedikit demi sedikit ya, cepat pengen lihat bentuknya kayak gimana sih gitu ya, gambarannya. Itu sebaiknya banyak mengkonsumsi penelitian ya, membaca begitu ya gitu. Jadi nah apa tadi saya mau bilang apa ya, istri saya minum kopi saya tadi. Lagi ngantuk, kopinya diminum. Ya, jadi ya kayak gitu. Nah, cara mengkonsumsinya juga macam-macam ya. Kalau misalnya kalian merasa berat baca kan, kalau skripsi itu kan berlembar-lembar, berpuluh-puluh ya kan. Dan itu juga bukan barang yang bisa diunduh gitu loh. Paling yang bisa diunduh tuh bab satunya doang gitu, atau abstraknya doang gitu ya. Yang paling memungkinkan itu adalah mengunduh tadi yang jurnal ya dari Google Scholar. Itu kalian akan mendapatkan gambaran penuh dari sebuah penelitian, tapi dia tuh jumlah halamannya sedikit, paling 10, 11, 12, 15, 20 paling banyak misalnya. Tapi ada tapi lagi, bukan berarti ya kalian harus baca semua. Ya. Enggak. Kalau mau baca semua boleh, tapi kan capek ya. Nah, langkah yang bisa kalian lakukan adalah baca abstraknya dulu ya. Atau baca judulnya dulu dah, dikumpulin judulnya ya, dijembrengin gitu, ada
kalau dikumpulin di Excel ya, 1, 2, 3, sampai 10, itu nanti bisa kelihatan. Oh, ternyata penelitian mengenai Setsuzokushi itu banyak yang meneliti makna dan penggunaannya, misalnya. Akan kelihatan yang begitu. Tapi kalau dijembrengin banyak ya, kalau dijembrengin 1, 2 itu susah. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya memang berat ya baca satu jurnal ya judulnya dulu aja dikumpulin, di-downloadin aja dulu yang kalian minat gitu. Saya juga begitu. Ya, silakan ada yang mau cerita lagi? Saya mau tanya lagi Sensei, Yohanes. Silakan. Kan gimana jelasinnya? Kan tadi kan kalimat-kalimatnya itu kan nggak bisa ngambil dari buku ajar tuh. Misalnya kita ngambil dari blog yang ditulis langsung sama orang Jepang itu gimana Sensei? Boleh. Nggak masalah? Nggak masalah. Itu kan penggunaan real kan? Bagus itu. Nanti dicatat aja dari buku ajar Sensei. Ya, dari halaman apa gitu ya. Terus dicatat kalimatnya di iya kayak gitu nggak apa-apa. Ya. Silakan. Iya sebetulnya bingung juga sih saya mau nanya dari mana, soalnya gini, saya punya tema, tapi temanya tuh bukan kayak biasa kan orang mempelajari analisis mengenai penggunaan keigo atau cara penggunaan kata-kata. Saya tuh rencananya mau coba apa ya, lebih kayak dibilang analisis kesalahan, lebih kayak mencari tahu kenapa kesalahan ini bisa terjadi gitu. Bisa. Kira-kira bisa masuk Imiron gitu? Masuknya bukan lingkupnya beda lagi sih, bukan ke linguistik yang umum ya. Jadi nggak ke nanti mencakup semuanya, bisa melihat dari maknanya, bisa melihat dari bentuk apa namanya morfemnya, morfologi, bisa juga dari bumponya, sintaksis gitu ya. Jadi melibatkan semuanya kalau begitu, tapi ya tergantung juga sih. Sebenarnya di bab 1, kumpulan bab 1 punya sempainya itu ada juga analisis kesalahan berbahasa ya. Mungkin bisa baca juga di situ. Sensei, terima kasih. Boleh itu menarik ya. Sekedar mau nge-share Sensei, buat itu Mbak Mercy ya tadi. Sebelumnya saya ngambil tema tuh kalimat pasif. Nah, pada dalam kalimat pasif itu saya sudah beberapa mengambil skripsi-skripsi yang ada. Itu banyak rata-rata dianalisa kesalahan penggunaan kalimat pasif. Itu bisa menjadi referensi mungkin. Oh ya baiklah. Sip. Oh iya bentar, maaf. Saya tiba-tiba kepikiran begini, kalau analisis kesalahan yang saya lihat dari skripsi yang lalu gitu, atau mungkin dengar dari senpainya, itu kebanyakan analisis kesalahan orang Indonesia. Kalau saya mau cari analisis kesalahan orang Jepang, itu kira-kira memungkinkan nggak ya? Sebetulnya pikir-pikir cara cari datanya itu mungkin susah ya. Ya, jadi pertama gini. Pertama kita bertanya dulu kepada diri kita sendiri ya, apakah kita bisa menilai ya apakah sebuah kalimat itu sebuah kesalahan, terdapat sebuah kesalahan atau tidak gitu. Pertama itu dulu sih. Kadang kalau ngomongin kesalahan berbahasa itu sebenarnya kompleks ya. Kadang misalnya misalnya ya ngomong apa ya misalnya kono hito watashi no onna desu gitu misalnya ya, misalnya saya ngomong memperkenalkan istri saya ke orang Jepang itu ya, kono hito watashi no onna desu, itu kira-kira bisa dibilang sebuah kesalahan atau enggak?
lebih kayak mungkin apa kurang sopan apa kurang cocok ya. Tapi nggak salah mungkin Sensei. Masalahnya di kalangan orang Jepang pun tidak bisa menilai gitu. Itu apakah memang itu salah gitu kan? Enggak juga, secara gramatikal nggak ada masalah. Tapi mungkin ya secara sisi yang lain ya sosiolinguistik gitu ya, mungkin nggak cocok dengan konteksnya misalnya. Tapi kan bukan masalah gitu. Jadi itu juga masih sebuah orang Jepang pun sulit menilainya gitu. Nah, sekarang kalau misalnya Mercy mau cari tahu kesalahan berbahasanya orang Jepang, yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya kita bisa memiliki kemampuan untuk menilai kalimat itu salah atau enggak gitu loh. Itu. Kalau gimana ya? Mungkin kurang kurang reliable gitu. Tapi saya gini. Jadi kan tema yang mau saya ambil itu mengenai penggunaan Saikikei Jibun menjadi Ichinincho. Dan itu yang saya lihat dari internet. Sementara kenapa saya bisa bilang itu salah? Karena dengar pendapat dari beberapa orang Jepang yang sebetulnya sih kurang bagus juga ya langsung bilang salah atau enggak. Mereka menganggap bahwa itu sebuah bagaimana ya, bisa menimbulkan masalah arti gitu. Jadi artinya jadi ada ambigu begitu Sensei. Makanya saya bilang itu sebuah kesalahan. Ya kadang kalau kita nanya ke orang Jepang juga masalahnya ya, kalau kita nanya tentang bahasa Indonesia ke orang Indonesia sendiri, itu nggak bisa dapat penjelasan yang meyakinkan juga sih sebenarnya. Demikian juga ketika kita nanya tentang tata bahasa ke orang Jepang gitu. Kalau misalnya orang Jepang itu sudah punya pengalaman ya, misalnya di bidang pendidikan bahasa Jepang, sudah memiliki istilahnya sudah pernah belajar ya bahasa Jepang secara jadi bukan hanya sekedar bahasa ibunya tapi udah mempelajari secara objektif gitu ya, melihat bahasa Jepang secara objektif, itu ya mungkin masih bisa diandalkan ya pendapatnya. Hanya saja kalau kita bertanya kepada orang Jepang yang istilahnya bisa dibilang awam gitu, itu juga sebenarnya beresiko gitu. Nah sekarang kalau misalnya Mercy memang berminat ke analisis kesalahan berbahasa, menurut saya pertama yang sebenarnya di buku-buku saya punya buku-bukunya. Kalau berminat bisa ke kampus, nanti bisa saya pinjemin, jadi bisa baca lagi di situ mengenai analisis kesalahan berbahasa. Jadi nggak sepenuhnya. Jadi kita juga harus mencurigai pendapatnya orang Jepang gitu, nggak bisa sepenuhnya percaya gitu. Karena pengetahuan bahasa ibu itu kan pengetahuan yang sebenarnya di alam bawah sadar. Seperti halnya bahasa Indonesia di dalam diri kita gitu. Ketika kita ditanya fungsinya nya itu sebenarnya apa sih? Kan kita sulit ya menjelaskannya ya. Nya itu ada yang bisa jelasin nggak? Kalau saya kan udah pernah ngajar ya, jadi sedikit banyak adalah tahu gitu, nyantol dikit-dikit. Kalau yang misalnya yang pakai bahasa Indonesia ya biasa aja gitu, nggak buat ngajar gitu kan. Jelasinnya pasti bingung kan ya, dari mana nih ngejelasinnya gitu. Karena pengetahuan bahasa ibu kita itu di bawah alam di alam bawah sadar ya, sulit untuk ke atas permukaan lagi gitu. Kita membuat pengetahuan mengenai bahasa ibu kita ke permukaan itu dengan proses belajar yang objektif gitu, yang dari
pembuktian, oh ini ada proses klasifikasi, ada proses analisisnya gitu ya. Jadi bisa memahami secara terstruktur gitu. Ternyata nya itu fungsinya ada 1, 2, 3. Nanti bisa memahami. Nah, nanti si pengetahuan bahasa ibu kita itu bisa ke atas permukaan gitu. Jadi bisa menjelaskan gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya kita diminta menjelaskan tentang bahasa Indonesia itu kebanyakannya jadi feeling gitu ya. Dari apa namanya itu cokang ya. Nah itu beresiko sebenarnya. Ya, kalau memang misalnya mau mencari tahu tentang apa sih yang orang Jepang pikirin tentang ini orang awam gitu ya. Itu mungkin jadi penelitian yang bagus juga sih. Jadi ngumpulin cokang-cokangnya orang Jepang gitu. Sinkron nggak sih sebenarnya? Gitu. Feelingnya sinkron nggak sih gitu. Itu mungkin jadi penelitian yang bagus juga sih. Tapi kalau misalnya mau menganalisis kesalahan berbahasa Jepang, orang Jepang itu mungkin perlu apa namanya? Selama ini soalnya saya belum pernah melihat analisis kesalahan dilakukan terhadap native-nya gitu. Mungkin Mercy bisa cari tahu dulu misalnya penelitian-penelitian terdahulu ya mengenai kesalahan berbahasa, terutama dalam bahasa Jepang. Ada nggak yang biasanya kalau native itu digunakan sebagai pembanding sih sejauh ini ya kalau kesalahan berbahasa itu ya. Jadi sebagai parameter ya, sebagai patokan gitu. Bukan sebagai objek gitu. Kayak gitu. Jadi tapi kalau tertarik itu saya punya buku-bukunya, bisa fotokopi juga, silakan mampir, udah boleh masuk ke kampus. Baiklah Sensei. Oke, sip. Ya, silakan yang lain. Sensei, mohon maaf Sensei, tadi sedikit saya menarik terhadap analisa kesalahan gitu ya. Melihat dari skripsinya Eric Senpai ini kan, Eric Senpai itu kan dalam skripsinya itu kan ada Niju Keigo Sensei yang dimana dari penuturasinya itu ada beberapa kesalahan. Itu bisa juga berarti diteliti seperti itu Sensei. Jadi khusus kesalahan dari penutur asli malah ya. Ya, jadi bisa seperti itu. Ada juga sebenarnya kesalahan yang sudah umum gitu loh. Dan tidak dianggap lagi jadi sebuah kesalahan gitu masalahnya. Kalau native itu punya hak sendiri ya, makanya susah gitu bilang ini salah gitu ya. Mereka tuh ya sama kayak kita, punya hak prerogatif gitu loh, bikin bahasa kita sendiri. Kadang susah bilang itu tuh salah loh gitu. Soalnya kadang yang salahnya tuh udah salah berjamaah, jadi udah jadi ya itu kayaknya udah oke gitu, udah nggak, itu bukan kesalahan gitu. Masalahnya itu sulit memisahkan itu ya, mana yang apa namanya yang merupakan murni kesalahan berbahasa sama yang apa kesalahan berbahasa yang istilahnya udah jadi umum jamak. gitu. Jamak. Tapi itu menarik sih kalau menurut saya, apa namanya, bagian itu diperdalam lagi gitu ya. Mungkin bisa baca punya Eric, skripsinya. Kayak gitu. Sip. Ya kayak misalnya kalau di restoran gitu ya, pesanannya ini bener ya gitu misalnya. Gochumon wa kore de apa ya? Yoroshikatta deshoka gitu. Yoroshikatta deshoka itu juga ada sih kadang. Banyak juga yang kayak gitu. Atau apalagi ya? Saya juga dulu pernah sih dengar yang kayak gitu. Itu ada tuh Sensei di drama tuh Nihonjinga Shiranai. Nihonjinga Shiranai Nihongo. Ya, itu juga menarik tuh. Ada. Yoroshikatta deshoka gitu ya. Oke. Ya, silakan yang lain yang mau cerita. Kalian harus bisa cerita ya. Jadi kalau misalnya belum ada cerita ya, sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman itu yang
nanti yang istilahnya yang terhambat langkahnya ya kalian sendiri. Jadi ketika orang yang misalnya temannya bercerita itu berarti temannya sudah melibatkan diri ya, melibatkan diri ke banyak penelitian mungkin ya. Jadi bisa bercerita. Nah, kalau yang belum bisa cerita ini kira-kira kenapa belum bisa cerita? Mungkin bisa. Ya, silakan. Saya sebenarnya ada ini sih apa? Masih agak khawatir untuk apa pengumpulan datanya. Khawatir gimana? Soalnya kan kayak harus ada penutur bahasa Jepang apa orang Jepang native sama pembelajar yang belajar bahasa Jepang gitu. Saya sih ingin seperti itu, tapi karena ya sekarang juga masih susah kan bertemu dengan orang-orang langsung juga, jadi takut kurang aja gitu. Iya, saya nggak paham Raka mau meneliti tentang apa, jadi saya bingung jawabnya. Saya sih ingin kayak perbandingan antara apa ya disebutnya budaya konteks pembelajar bahasa Jepang dengan native Jepang gitu. Maksudnya gimana? Dan itu kan contohnya kalau kita kadang suka ada yang nerjemahin dari bahasa Indonesia itu ke bahasa Inggris dulu, dari bahasa Inggris baru ke bahasa Jepang. Dan itu tuh biasanya suka ada yang kayak subjeknya yang berubah atau kayak apa ya kalimat itu pasti nanti bakal lebih panjang daripada kalau misalnya kita terjemahin dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang gitu contohnya. Maksudnya perbedaan interpretasi gitu ya? Oh iya, seperti itu. Mungkin bisa itu Sensei analisa kontrastif struktur bahasa Indonesia dan bahasa Jepang gitu. Ya, bisa juga begitu. Atau menarik juga sih itu. Misalnya temennya disuruh nerjemahin, tapi kan suruh nerjemahin juga capek ya temennya. Kalau satu-satu kan kayaknya susah ya gitu. Iya, menarik sih kalau bisa minta tolong ke temennya ya. Misalnya temennya itu dibagi, ada yang level bahasa Jepangnya level tinggi, level menengah, sama level dasar. Disuruh nerjemahin yang kalimat misalnya paragraf yang sama gitu. Nanti ngelihat perbedaan apa yang muncul di situ itu menarik menurut saya. Saya sih inginnya tapi yang paling banyak yang mahasiswa masa yang belajar bahasa Jepang gitu. Atau orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia. Iya. Ya, terus sekarang kalau misalnya Raka khawatir nggak bisa ketemu sama orang Jepang, kan sekarang nggak perlu ketemu, tinggal pakai Zoom aja bisa misalnya. Atau kan ada kenalan orang Jepang pasti kan, 1-2. Ada sih Sensei. Nah dari situ aja mulai ya, nanti dari temennya. Itu kira-kira kalau untuk kayak begitu respondernya butuh berapa orang kira-kira ya? Nah, ini tadi berkaitan sama pertanyaan Mas Firman ya, berapa sih jumlah jumlah data yang diperlukan gitu ya. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh kalian itu biasanya itu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif ini kasarnya respondennya satu pun nggak apa-apa, tapi harus berkualitas datanya. Gitu. Kasarnya begitu ya. Tapi kalau satu kualitasnya nggak bagus juga ya nggak jadi penelitian kualitatif. Itu kasarnya begitu ya. Nah, kalau misalnya datanya ya bisa berupa apa saja, misalnya kalimat harus berapa puluh sensei gitu ya. Ini kita tidak bisa menyimpulkan ya harus minimal sekian, itu nggak bisa. Karena masing-masing penelitian itu punya karakternya sendiri-sendiri, punya tingkat kesulitannya sendiri-sendiri, jadi tidak bisa disamaratakan. Kecuali yang tapi ya nggak bisa juga sih ya, masing-masing peneliti juga punya kendalanya masing-masing gitu. Jadi
Kalau misalnya kalian ingin membatasi jumlah datanya atau respondennya, batasilah dengan menggunakan timeline, dengan menggunakan waktu, alokasi waktu. Misalnya kalian punya waktu penelitian 4 bulan. 1 bulan ini digunakan untuk mengumpulkan data. Ya, dengan cara misalnya kayak Raka menghubungin orang Jepang terus minta dia nerjemahin, tolong dong ini terjemahin ya, nanti kayak gini, nanti kumpulin ke saya ya sebelum tanggal sekian. Nah, ini 1 bulan Raka lakukan hal yang sama itu serajin mungkin. Nah, dalam sebulan ini dapat berapa respondennya? Yaitu yang digunakan. Nah, misalnya 1 bulan untuk mengumpulkan data, 1 bulan untuk penulisan bab 1-2, 1 bulan untuk penulisan bab 3 dan 4, 1 bulan untuk istilahnya perbaikan. Nah, nanti dalam proses penulisan ini harus dijelaskan bahwa ada loh alokasi waktu seperti ini. Nah, dari alokasi yang saya tentukan, contohnya tadi ya, 1 bulan ini pengumpulan data. Dari 1 bulan pengumpulan data didapatkan data sekian. Gitu. Nah, itulah yang digunakan. Nah, misalnya yang ngumpulin kalimat nih, yang ngumpulin kalimat kan sumbernya banyak ya. Dari 1 bulan ini saya setiap hari mengerjakan pengumpulan data itu 1 jam 1 hari. Dari proses itu saya dapat 1000 kalimat, Sensei. Wah, keren. Tapi jangan khawatir, bukan berarti 1000 kalimat ini harus diteliti semua. Gitu. Ketika datanya sudah banyak, ya misalnya udah 1000 Sensei, mau gimana lagi nih? Ya udah, kalau dirasa sudah cukup banyak dan kita tidak mungkin menganalisis semua, ya udah dihentikan. Gitu. Misalnya nih ya, sorry saya ulangi lagi, misalnya sebulan nyari data berupa kalimat dari website misalnya di copy paste gitu. Udah seminggu jalan nih, udah 1000 misalnya. Gimana Sensei? Ya dipikirin nanti 1000 ini bisa nggak punya waktu nganalisis 1000 ini nggak gitu. Kalau nggak punya, ya udah dihentikan waktunya. Jadi nanti di skripsinya ditulis dalam waktu seminggu saya mengumpulkan sekian, misalnya 1000 data, 1000 kalimat. Nah, seminggu berikutnya saya melakukan proses kayak merapikan data ya, dirapihkan mana data yang kurang, barangkali ada data yang tidak bisa dipakai kan ada gitu ya. Nah, dari proses perapian data ini ternyata data yang memungkinkan untuk digunakan itu cuma 500 saja misalnya. Itu kan tadi minggu kedua ya. Terus minggu ketiganya dilakukanlah analisis, dilakukan klasifikasi ya. Nanti di akhirnya itu akan ada jumlah dari 1000 ternyata yang bisa dianalisis itu hanya sekian persennya gitu. Nanti bisa kayak gitu. Jadi bukan berarti 1000 ini harus dianalisis semua gitu. Itu kasarnya begitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian ngomongin datanya minimal berapa? Misalnya muncul angka ya udah 50 aja. Nanti ketika sidang itu akan muncul pertanyaan dari mana muncul angka 50 itu gitu. Kalau bisa jawab sih nggak apa-apa. Kalau nggak bisa jawab kalau bisa jawab sih nggak apa-apa. Kalau nggak bisa jawab kan kalau nggak ada dasarnya repot. Kalau kita membuat patokan pakai waktu itu gampang jawabnya. Kayak tadi, dari 4-5 bulan saya mengalokasikan 1 bulan ini untuk pengumpulan dan pengolahan data. Dari sebulan ini saya hasilkan sekitar 100 data. Nah, itulah yang saya analisis Sensei, kan begitu. Kalau pakai waktu itu jawabannya logis. Ya. Kalau ditentukan sendiri ya 50 deh gitu misalnya ya. Nah, angka 50 itu dari mana? Oh, disuruh Sensei-nya misalnya nggak bisa kayak gitu. Ya, jadi saya sarankan untuk membatasi
jumlah data ini nggak usah pakai angka tiba-tiba muncul 20, 30, 50, tapi menggunakan alokasi waktu gitu ya. Silakan Samsul Arifin. Saya mau nanya, melanjutkan penjelasan tadi Sensei yang Sensei baru sebutkan. Biasanya jenis penelitian seperti apa yang menggunakan batas waktu, Sensei? Menurut saya itu cukup menyenangkan kalau hanya cuma ngolah data ya. Biasanya jenis skripsi yang kayak gimana sih, Sensei? Semua skripsi harus pakai alokasi waktu kan? Iya memang, cuman kan kalau dalam bentuk data yang disebar kayak seperti angket gitu, Sensei, dia jenisnya skripsi jenis apa sih ya misalnya? Sama, kalau angket juga itu pakai alokasi waktu juga gitu. Misalnya saya menggunakan saya mengumpulkan data melalui angket. Nah, angket ini saya sebar selama 1 minggu. Rajin seminggu itu dia setiap hari ngingetin temennya, guys jangan lupa inget angket aku ya, bantuin dong. Setiap hari dia begitu. Nah dari seminggu itu dapat berapa? Nah itu yang dipakai. Tapi jangan lupa menyantumkan bahwa alokasi waktu untuk penyebaran angket adalah seminggu. Dari seminggu itu apa yang dilakukan? Setiap hari saya menyebarkan gitu ya, mengingatkan teman-teman saya untuk mengisi. Dari hasil proses itu didapatkan responden 100 orang misalnya, seperti itu. Jadi sama sebenarnya penelitian apapun itu bisa menggunakan ya tadi alokasi waktu tadi. Terima kasih Sensei. Ya, oke. Silakan yang lain. Ini Sensei mau bertanya. Silakan. Sensei, kalau untuk meneliti misalkan kata-kata dalam bahasa Jepang yang susah diartikan ke dalam bahasa Indonesia, boleh nggak? Boleh. Misal kata-kata kodawaru tuh, kadang orang Jepang saya yang sudah 17 tahun di sini juga masih bingung mengartikan istilah kodawaru itu apa sih gitu, boleh nggak? Boleh, tapi susah mengartikan ini dalam artian bagaimana? Apakah nggak ada di kamus atau? Karena kalimat tersebut digunakan di berbagai jenis kalimat lain gitu, jadi mempunyai arti tersendiri itu. Itu menarik sih. Kalau misalnya Dani bisa punya narasumber misalnya orang Jepang yang udah lama tinggal di Indonesia ya, bisa bahasa Indonesia, ditanya ini kalau kamu nerjemahin ini apa gitu misalnya. Terus nerjemahinnya begini, misalnya tapi dalam bentuk kalimat ya. Terus, misalnya narasumber begitu ada 2-3 orang misalnya, itu bisa jadi narasumber yang berkualitas dan nanti bisa dibandingkan jawabannya dengan orang Indonesia yang punya pengalaman belajar, misalnya punya N1 gitu ya, atau jadi jangan ngambil parameternya orang yang punya N1 misalnya gitu. Jadi kan ada standarnya yang pasti gitu ya. Kalau orang yang sudah lama tinggal di Jepang, misalnya udah lebih dari 10 tahun, walaupun 10 tahun sama tinggal di Jepang, tapi hidupnya kan beda-beda. Nah, kalau ngambil parameternya orang yang punya N1 itu mau hidupnya gimana, tapi dia berhasil melewati standar N1 itu, jadi bisa diambil sebagai patokan gitu ya. Jadi kalau mau bisa seperti itu. Berarti Sensei, seperti penjelasan saya barusan, kita boleh ngambil tema bahasa Jepang ke Indonesia gitu ya? Maksudnya dalam artian orang Jepang sebagai sumbernya, dia mengartikan ke bahasa Indonesia itu boleh berarti kita? Iya, jadi kan masuk ke ini, imirong ya, semantik. Menginterpretasi orang Jepang yang udah lama tinggal di Indonesia menginterpretasikan ini tuh kayak gimana. Terus dibandingkan jawabannya dengan orang Indonesia yang udah punya N1, itu dia menginterpretasikannya seperti apa gitu kan, pasti ada yang beda tuh. Itu bisa menarik juga untuk dianalisis. Berarti itu nanti resultnya itu cuma analisis aja ya? Bukan secara kita tidak memunculkan teori baru bahwasannya yang sebenarnya itu seperti ini. Nggak harus memunculkan teori baru. Enggak kan ya? Ya berarti hanya
oh analisisnya seperti ini loh. Ternyata orang Jepang yang bisa berbahasa Indonesia pun ada beberapa yang sebenarnya tidak mengartikan tuh bahasa Indonesia itu salah. Gitu. Ya, jadi manfaatkanlah rasa ingin tahu kalian ya. Jadi bukan berarti harus memunculkan teori baru ya. Saya pengen tahu sensei ini kayak misalnya gini contohnya ya. Saya penelitiannya saya itu tentang Teiru ya. Nah, saya penasaran orang Indonesia mengartikan Teiru itu seperti apa gitu. Jadi saya bisa bikin kalimat ya, beberapa kalimat yang mengandung Teiru, terus saya minta ke orang-orang, ke berbagai level pembelajar, dari yang dasar, menengah, sampai atas ya, minta tolong dong terjemahin 10 kalimat ini aja. Ya. Terus nanti saya bisa ngelihat kalau orang yang level dasar tuh nerjemahin Teiru seperti apa. Orang yang level menengah tuh seperti apa. Orang yang udah level ke atas tuh nerjemahin Teiru seperti apa. Itu jadi bisa saya bandingkan dan saya bisa analisis kenapa bisa begitu gitu. Siapa tahu ada yang mau ngambil, boleh gabung sama saya penelitian bareng. Menarik sensei, Teiru kan sederhana sebenarnya, cuman kayaknya bisa lebih dalam lagi ternyata ya. Sebenarnya ada sih ide-ide dari penelitian pribadi saya ada ya. Kalau mau ngambil boleh silakan. Nanti nanti ke depannya saya coba kasih tahu lagi. Ya. Oke. Sensei. Ya, silakan. Ada lagi, satu lagi mungkin udah jam 10 ya. Ngantuk, Bro. Kalau jam 5 buru-buru sholat ya. Jam segini ngantuk. Musuhnya. Ya, gitu sensei kendalanya itu. Sabar ya, sama-sama berusaha ya. Cuman minta maaf sensei, ini lagi crowded banget kerjaan jadi nggak apa-apa ya. Nggak semangat. Nggak apa-apa. Iwake desu. Serius tuh. Ya mungkin kalau menurut saya ya, kalau model yang kerja di perusahaan Jepang, saya pikir bagaimana kalau memanfaatkan lingkungan kerjanya aja buat jadiin bahan skripsi ya, setali 3 uang. Budaya sensei. Budaya nanti larinya sensei. Enggak juga, ada pastilah unsur kebahasaan. Coba mungkin ya itu tadi, mungkin kadang udah terlalu terbiasa ya, jadi nggak kelihatan hal-hal yang bisa diangkat itu kadang ya. Nggak menganggap masalah sensei. Iya betul itu dia. Jadi ketutup sama kebiasaan sensei. Iya. Ketutup sama kebiasaan. Ya, kayak kemarin itu pernah ada sampelnya yang membahas tentang kosakata di bagian apa ya? Jadi mereka tuh punya bukunya gitu, manual ya kosakata khusus untuk pabrik itu gitu. Jadi dia meneliti itu dan ternyata hasilnya banyak sekali kata-kata yang nggak ada di kamus gitu loh. Oh, Toyota mungkin sensei ya? Iya, kalau nggak salah siapa ya itu, saya lupa. Aduh, kok lupa ya? Oh, si itu Mas Muslim Siregar. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Iya, jadi dia menganalisis itu. Jadi akhirnya didapatkan kesimpulan kenapa bahasa Jepang di pabrik itu susah, karena bahasa Jepangnya itu bahasa Jepang yang khusus di lingkungan itu gitu. Jadi nggak ada di kamus gitu loh. Nggak ada di mana-mana gitu. Hanya ada di lingkungan itu saja. Makanya wajar kalau orang yang baru lulus kerja di pabrik itu ngerasa kesulitan gitu. Gitu. Ada juga yang kayak gitu ya, menganalisis. Bukunya udah ada, buku tentang istilah-istilah pabriknya ya. Jadi menganalisis maknanya, menganalisis secara sintaksis ya, secara gramatik, secara morfologis kayak gimana sih gitu. Ya. Kayaknya udah nggak ada yang mau cerita ya. Oh iya, misalnya kayak contoh yang itu ya, Sensei. Di Honda itu ada cap.
kepo gitu. Keponya itu K-nya itu keseki, Ho-nya itu hojo. Iya kayak Jadi itu gitu. kayak gitu contohnya ya. Jadi Contohnya pengganti. begitu. Jadi nggak mungkin orang yang udah belajar bahasa Jepang di kampus itu tahu gitu yang begitu-begituan. Gitu. Jadi dengan skripsinya Mas Muslim itu, si Mas Muslim ini mau ngasih tahu ke orang-orang, wajar kalau lu nggak ngerti gitu loh. Karena kondisinya begini, bahasa-bahasanya itu benar-benar penggabungan gitu, gabungan-gabungan yang nggak ada di kamus gitu. Berapa persen itu ya, banyak itu. Jadi hasilnya begitu. Itu yang salah satu contoh yang skripsi yang membahas hal yang dekat dengan si penulis skripsinya ya di lingkungan kerjanya. Siapa tahu bisa. Kalau kayak gitu kan kerjanya nggak double ya. Ya double sih, tapi ya lebih dekat gitu loh. Tapi kalau mengenai Semong Yoko, di kita udah ada yang membuat kamusnya, Sensei. Nah, justru itu. Ya, itu Hamdani Senpai itu, Sensei. Ya, kamusnya kan udah ada, kamus khusus di situ kan. Dibandingin sama kamus yang umum. Jadi Mas Muslim itu, dia ngebandingin kamus umum, terus ngebandingin sama Google Translate, ngebandingin sama apa lagi ya? Jadi itu Google Translate itu jadi kacau lah pokoknya Google Translate di situ. Jadi di skripsinya Mas Muslim juga bisa membuktikan bahwa Google Translate itu nggak bagus gitu. Jauh artinya ya dari arti yang ditetapkan sama perusahaan sama apa yang dihasilkan Google Translate itu jauh. Gitu. Itu salah satu hasilnya ya. Itu kan bermanfaat ya buat orang lain ya. Kalau dibaca. Ya, udah dulu di jam 10. Ya. Ya, Sensei. Baik, Sensei. Aduh. Sensei. Ya, jadi seperti yang sudah kita lalui hari ini, kita resmi sudah pindah ke Senin jam 8 ya. Tugasnya itu tetap berjalan ya. Kalian silakan mengumpulkan ya data-data, istilahnya baca penelitian dan coba dirangkum ya dan submit ke Google Classroom. Ini bukan intinya bukan udah ngerjain tugas atau belum ya. Ini udah nggak berkaitan sama yang kayak gitu sih. Udah nggak berkaitan sama kuliah. Ini berkaitan sama masa depan kalian gitu. Kalau kalian nggak coba ya nggak memacu diri kalian ya untuk baca penelitian, itu langkah kedepannya akan sulit. Jadi hari ini juga tadinya saya mau ngebahas materi, tapi saya batalin karena saya pengen dengar cerita kalian gimana gitu ya. Jadi silakan coba menulis, membaca penelitian dulu, terus dirangkum ya, silakan disubmit. Kalian udah baca apa aja ya. Ya, ada yang mau bertanya dulu di sini? Komentar? Saya satu sih konfirmasi. Ya, silakan. Hasil yang didapat itu adalah hasil penelitian tersebut kan Sensei ya? Iya, betul. Bukan penelitian kalian, bukan. Ya, kayak gitu. Ada lagi? Sensei. Ya. Kan saya kan udah ngumpul tuh. Saya mau tarik lagi, mau ganti, ada yang salah di data yang didapatkan gitu, nggak apa-apa Sensei? Boleh. Santai aja. Sensei. Ya, saya ingatkan lagi, bukan masalah tugasnya tuh udah disubmit atau belum, terus kayak gimana. Bukan, tapi kerjaan kalian ini buat kedepannya gitu, buat masa depan kalian ya. Jadi itu aja sih. Jadi nggak masalah mau ditarik lagi, mau disubmit lagi, terserah. Ya, santai aja. Iya, itu nanti kan jadi penelitian yang relevan di Sensei ya. Iya, betul. Ada lagi? Oke ya. Baik, kalau tidak ada ya, terima kasih sudah ngobrol ke saya. Saya juga dalam hal penelitian bukan berarti udah mahir ya. Saya juga masih belajar ya.
di semester yang dulu juga saya nggak banyak kasih materi teori-teori ya, karena saya pengen ya kita terjun aja ke lapangan, baca penelitian, apa yang kita pahami dari situ ya, terus nanti sama-sama ya kita bicarakan mana yang gimana nih baiknya gitu. Tapi ya bukan berarti nggak ada teori sama sekali, nanti saya sampaikan. Ya, jadi semangat ya. Tanggung jawab saya itu adalah sampai kalian selesai menulis skripsi. Jadi sama-sama kita berusaha. Saya bukan orang yang bisa nggak terlalu strict gitu sama, misalnya, aduh sensei saya belum ngerjain, ya kadang saya bilang oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ini masalahnya bukan masalah kuliah gitu ya, tapi untuk masa depan kalian supaya kalian bisa cepet-cepet lulus gitu ya. Sorry jadi panjang lagi. Itu aja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskar Samades. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sensei. Sama-sama. Semangat. Ya. Saya tutup ya. Terima kasih.